Maka saya contohkan ini. Si A, si B. Ini dapat C. Lalu ini meninggal dunia. Si B menikah lagi dengan D. Dari pernikahan ini dapat 3. E, F, G. Nah, setelah berselang ini sudah besar semua, sudah menikah semua, sudah jadi nenek. Lalu ini meninggal dunia. Ini karena ini hidup jauh, ini hidup di ibu kota, ini hidup di daerah. Jadi karena lama begini, ketika ini meninggal dunia, nah ini merasa ini tidak berhak. Kalau ini yang meninggal dunia, karena ini anak kandungnya, ini dapat. Kalau kita hitung secara faraid, ini dapat 1/4. Ini, asobah bil ghair, karena ini ada laki perempuan di sini. Ini laki-laki, di sini laki-laki juga perempuan satu. Jadi dibagi 4 dengan komposisi 2/1 antara anak laki anak perempuan. Kasarnya begini. Nah, hanya karena jauh dan jarang berkomunikasi, lalu tidak dinyatakan tidak berhak. Setelah dia berkomunikasi, akan dia ternyata ini. Kalau yang meninggal ini, baru kalau yang meninggal ini hanya ini yang dapat. Ini kan tidak ada hubungannya sama ini. Ini yang harus diperhatikan untuk saat ini betul-betul masalah yang itu pun nanti ketika dia menyatakan ini kan miliknya semuanya, dari mana miliknya semuanya? Kenapa dokumennya atas nama diri semua? Toh rumah yang lain atas nama beliau juga banyak, mobil yang lain juga atas nama beliau juga ada, tapi yang diurusin kan rumah yang atas nama beliau. Karena dua-duanya bekerja, dua-duanya sama-sama bekerja, dua-duanya juga berkontribusi. Mana disebut dengan harta si B atau si D di askari dokumennya. Jadi yang dibagi untuk ini dan ini dapat semuanya adalah harta ini saja. Meskipun begini, kalau ada dokumen, maka yang terbaik adalah ketika di sini yang masih hidup itu jujur menjelaskan apa adanya. Misalnya suami istri membeli rumah berikutnya, kan kadang-kadang berdiskusi. Kasus-kasus yang pernah saya hadapi itu ada begini. Ada yang memang suami menghindari namanya sehingga harus diberi nama istrinya. Karena apa? Sudah banyak dokumennya itu dari mobil, dari rumahnya sekian, sudah ada di 3 kota rumahnya. Itu atas nama dia semuanya, kan pajaknya besar. Mobil itu juga pajaknya juga besar. Maka dipakai nama yang lain. Kalau yang kontrak itu biasa bukan nama itu. Pakai nama orang. Ini meskipun itu atas nama ini, tapi kalau sebenarnya milik ini juga harus jujur dikatakan. Yang ketika meninggal dunia lalu tidak jujur. Karena ini berhak atas harta peninggalan si B, si C. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Beratnya itu adalah memang ketika itu besar dan ketika itu sulitnya untuk dibagi. Rumah besar letaknya strategis, dijual gak ada yang mampu beli, mau dibagi bagaimana cara membaginya? Nah, rumah mau ditinggali, berapa orang mau tinggal di rumah? Tapi kan misalnya sekarang rumah seperti yang sebesar ini, paling sekarang rata-rata sudah di atas 500. Kalau Jakarta, rumah kecil saja itu sudah 800-an. Ini jauh lebih mahal. Ini contoh kasus kemarin. Kenapa kita lanjutkan dulu. Kemudian suami. Kadang kalau secara Sakiratul Miras kan begini. Suami, istri. Jadi posisinya ini.
posisi suami dan istri ini ditentukan oleh ada dan tidaknya anak. Hanya ini saja. Kalau ini tidak ada, ketika istri meninggal dunia, maka suami mendapatkan setengah. Ketika ini tidak ada, dari harta istri suami mendapatkan setengah. Ketika furu ini ada, maka suami mendapatkan 1/4. Begitu pula suami ketika meninggal dunia, kalau tidak ada anak, maka istri 1/4. Tapi kalau ini ada, maka istri menjadi 1/8. Itu saja ingatannya. Kemungkinannya. Suami istri punya anak laki-laki 1. Istri meninggal dunia. Suami 1/4. Karena ada anak. Anak laki-laki seluruhnya asabah bin nafsi. Sisa hartanya jatuh ke dia. Kecuali kalau ada ahli waris yang lain. Misalnya ini saya tambahkan ibu, ayah. Istri meninggal dunia, ahli warisnya ada suami, anak laki-laki 1, ayah. Suami karena ada anak laki-laki dapat berapa Bapak? Ibu? 1/4. Anak laki-laki mendapatkan asabah. Ayah mendapatkan 1/6. Ini langsung mengingat materi kita yang kemarin. Ini menggunakan sajaratul miras. Dikatakan begini. Atau begini, suami istri, tidak ada anak. Tidak ada anak. Tidak ada orang tua. Nah, sekarang kita buka peluangnya. Saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Tidak ada anak, tidak ada orang tua. Istri meninggal dunia. Dari harta istri, suami tidak ada furu. Berapa? Tidak ada anak. Berapa? Setengah. Ini tidak ada, ini tidak ada. Ternyata ada saudara kandungnya laki-laki 1. Sisanya jatuh kepada saudara kandung laki-lakinya seluruhnya. Berarti ini setengah, ini setengah. Karena tidak ada. Nah, saya menghindari apa? Kalau enaknya memang langsung coret-coret dulu. Satu kasus coret, satu kasus dihapus. Tapi bisa nih. Hah? Yang nggak ada laki-laki. Gimana? Yang meninggal laki-laki. Oh iya, sekarang. Misalnya, sekarang suami yang meninggal dunia. Suami meninggal dunia. Tidak ada anak. Tidak ada anak. Orang tua tidak ada. Oh, disebut saja ada. Jadi suami meninggal dunia, suaminya di sini. Ahli warisnya istri. Anak tidak punya. Ini ayahnya masih hidup. Saudara kandungnya hidup. Yang laki-laki, saudara perempuannya juga hidup. Istri dari peninggalan suami dapat berapa? Gak ada anak. 1/4. 1/4. Berapa bagian ayah? Asabah. Dapat sisanya. Dia pada posisi asabah. Ini saudara kandung laki, saudara perempuan terhijab oleh ayah. Gak dapat. Terhijab oleh ayah. Atau begini, suami istri, suami meninggal dunia, ahli warisnya 1 istri, 1 anak laki-laki. Ini tidak ada juga sudah meninggal dunia. Nah, saudaranya banyak. Saudara laki-laki ada 5, saudara kandung perempuannya ada 2. Total semuanya saudara kandungnya 7. Suami meninggal dunia. Jadi ahli warisnya istri, anak laki-laki 1, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan 7. Totalnya semuanya. Berapa bagian istri? Ada anak? 1/8. Lalu berapa anak laki-laki? Asabah bin nafsi. Berapa saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan? Terhijab oleh anak laki-laki. Ini kita sudah mengingat dua-duanya. Kalau tidak 1/2, 1/2 atau 1/4, 1/4 atau 1/8. Kelihatan kan Pak di sini 2/1. Setengah banding 1/4, 2/4 ini kan 2 kalinya kan. Begitu pula ini 1/4 dengan 1/8. Inilah nanti memunculkan kaidah dicari 2/1 itu.
Makanya kasusnya kalau begini, ini suami istri, ya. Suami istri. Saya awali. Istri meninggal dunia, di sini posisinya tidak punya anak, tidak ada saudara. Yang hidup cuma ini orang tuanya, ibu bapaknya ini. Berarti suami, ibu sama ayah. 3 ini. Suami dari harta isi dapat berapa? Setengah, nggak ada anak. Sekarang berapa bagian ini? Yang disebutkan di Al-Quran itu si ibu dapat 1/3. Ternyata 1/3 itu ditafsirkan sebagai 1/3 sisa. Kalau ini 1/3 sisa berarti di sini berapa? 2/3. Kalau 2/3 sama dengan ini bahasanya asobah bil goir. 2/1. Begitu pula kalau yang meninggal istri, suami, coba berarti ini namanya masalah gorrowain. Maka dimunculkanlah kaidah seharusnya selalu 2/1 yang berlaku. Pun di sini, pun di sini, pun di sini, pun di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, dengan metode Saghiratul Miraj itu semua masalah langsung tergambarkan dalam satu peta dan mudah mengingatnya. Kalau sudah di luar batas itu, kalau dengan yang sudah dibagi ya, filenya per WA itu sudah dibagikan saya kan, atau sudah dihapus di WA. Nanti oh ya, yang berwarna itu kan kelihatan. Nanti selama ini di luar garis ini, maka 1, 2, 3, 4 itu menghijab di sisi kanan ini. Menjadi lebih mudah. Sudah mulai ingat? Sekarang saya percepat. Masih banyak sebenarnya ini kasusnya. Kalau masih muter-muter di sini, kita nggak selesai sampai Bapak. Contoh, bagaimana kalau anak perempuan di sini? Nah ini anak perempuan. Suami istri punya anak perempuan 1. Ayah hidup, ibu hidup, saudara kandung laki-laki hidup, saudara kandung perempuan hidup. Nih. Yang meninggal siapa tadi? Yang saya baru saya bilang siapa yang meninggal? Oh belum. Oh iya. Baru anak. Saking terburu-burunya. Saya kalau melihat jam itu khawatir karena Ustaz Aris sangat tepat waktu. Istri yang meninggal, ya. Istri meninggal dunia. Anak laki-laki, anak perempuan 1 cuma punya. Ini suami istri yang meninggal dunia punya anak perempuan 1. Ayahnya masih hidup, almarhumah ini. Ayah masih, ibunya masih hidup. Saudara kandung laki-lakinya hidup, saudara kandung perempuannya hidup. Pertanyaannya, berapa suami? 1/4. Berapa anak perempuan sendirian? 1/2. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Setengah. Berapa ayah ibu? Wali abawaihi kulli wahidin minhumas sudus mimma tarak in kana lahu walad. 1/6. Berapa saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan? Terhijab karena ada ayah. Ini saya rapel sekalian, mengingat yang bawah juga mengingat yang atas. Oke? Kenapa ada 1/6? Kenapa kok bisa 1/6? Karena ada anak, asal ada anak sekian. Asal ada furuk di sini, nanti terus ke bawah ini dari jalur laki-laki, asal ada furuk otomatis ini 1/6 awal. Cuma yang membedakan membuat 1/6 atau bagaimana itu jenisnya. Nanti. Kalau jenisnya perempuan, ini posisinya bisa 1/6 plus sisa. Contohnya begini. Istri meninggal dunia. Ahli warisnya ada suami, ada anak perempuan 1. Ayahnya masih hidup. Ayah almarhum masih hidup. Jadi ahli warisnya suami, anak perempuan 1 sama ayah.
Berapa suami? Bapak Ibu? 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada anak perempuan. Berapa anak perempuan Bapak Ibu? Setengah. Ini 1/4, ini setengah. Berapa ayah? Tidak asobah, tidak mengatakan asobah. Karena ada ini, maka yang berlaku adalah 1/6 plus rot. Namanya 1/6 plus sisa. 1/6 plus rot. Kalau tidak ada ini, dia bisa otomatis asobah. Tapi kalau ada, bahasanya menjadi 1/6 plus rot. Meskipun hitungannya sama seperti asobah. Hitungannya seperti asobah. Kalau dihitung, isi hitungannya mirip asobah. Tapi bahasanya menjadi 1/6 plus rot. Sekarang kalau dibalik begini, ditambahkan kasusnya. Anak perempuannya 2. Ada 2 di sini. Anak perempuannya 2. Tadi posisinya istri meninggal dunia. Terus meninggalkan suami, anak perempuan 2, ayah. Berapa suami? Bapak Ibu? 1/4. Tetap. Berapa anak perempuan 2? 2/3. Jadi kan sudah langsung ingat lagi. Kalau yang di sini yang membuat berbeda itu adalah hidup dan matinya puruk. Ini membuat berubah. Tapi kalau di sini berubahnya mereka itu adalah karena jumlah kalau perempuan, anak perempuan. Sendirian atau 2 lebih. Kalau sudah 2 atau lebih, maka 2/3. Berapapun nanti dari 2/3 bagiannya itu, berapapun hasilnya dibagi 2. Kalau anak perempuannya 4, berapapun hasilnya nanti dari 2 bagiannya dia yang 2/3 dari harta warisan itu dibagi 4. Kalau anak perempuannya 5, saya kemarin itu ditanya, kebetulan memang benar anaknya. Kalau anak perempuannya 2, yang bilang itu emang anak perempuannya 2. Kemudian yang lalu profesor tanya, anak saya perempuan saya 3. Ternyata anak perempuan saya 4. Ini masih ada anak perempuan saya 5-5-nya perempuan. 2/3 itu berapapun dibagi 5. Tapi kalau anak laki-laki, sisa dibagi rata. Tapi kalau ada laki perempuan, dibagi antara mereka, tapi jenis itu menentukan 2/1. Jenis laki-laki dengan jenis perempuan. Baik, kita kembali tadi. Suami, anak perempuan 2, ayah. Berapa suami? 1/4. Anak perempuan 2? 2/3. Ayah? 1/6 plus rot. 1/6 plus sisa. Nah, bisa diikuti ya. Sekarang kalau anak laki-laki 2 orang. Saya ganti sekarang. Suami yang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri. Oh, ada yang meninggalkan 2 orang istri. Kan saya tambah. Suami meninggal dunia, meninggalkan 2 orang istri. 2 orang anak laki-laki dari istri yang pertama. Tapi 2. Yang kedua Tidak punya anak. Ada yang katanya punya 2 itu karena ingin anak perempuan. Ada juga yang akhirnya punya anak perempuan. Ada juga yang belum sempat punya anak perempuan juga meninggal dunia. Jadi meninggalkan 2 orang istri, 2 orang anak, dan anak laki-laki ini dari istri pertama dan ayah. Oke, saya ulangi. Suami meninggal dunia, istri ada 2, anak laki-laki 2, ayah. Berapa bagian istri ya? 1/8. Nanti berapapun hasilnya dari 1/8 itu dibagi 2. Anak laki-laki asobah bin nafsi dibagi 2. Ini maksudnya ya.
mereka dapat dari harta ayahnya. Kan semuanya anak dia. Kalaupun dari dua istri, ya, beda ibu, kan tetap anak dia. Maka anaknya ini terhitung sebagai, itu yang saya contohkan tadi. Kalau misalnya yang istri kedua juga punya anak, hitungannya Tetap anak dia, kan ini bapaknya tetap. ya tetap. Gitu. Tetap bapaknya. Maka mereka, oke. Anak laki-laki asobah bin nafsi. Ayah berapa Bapak Ibu? Seperenam. Tapi gak ada sisa. Karena di sini sisanya diambil oleh anak laki-laki asobah. Ini dapat 1/8 dibagi 2, nanti di sini asobah keseluruhan, di sini 1/6. Jadi kira-kira kalau digabungkan nanti disamakan antara 1/8 dengan 1/6 ini kan 24 ya. 24. Ini nanti sisanya berapapun jatuh kepada dua anak ini dibagi rata. Kalau seandainya dari dua istri anak ini, ya tetap beda. Kalau yang meninggal ini misalnya istri pertama yang meninggal dunia, dia punya dua istri, yang meninggal istri pertama. Anak dari istri pertama saja yang bisa masuk pada posisi mewarisinya ini. Anak tirinya tidak. Tapi ada juga Bapak Ibu, yang kasus mungkin saya pernah singgung di sini, kasus saya selesaikan di Solo. Itu ibunya ini gak ingin hanya anaknya kandungnya saja yang dapat. Dia ingin anak tirinya juga, bukan anak tiri sebenarnya, anak dari bukan anak berikutnya, iya, gitu. Wah, dia bilang, ya karena apa? Saking baiknya, saking sudah lama hidup bersama. Jadi ibunya itu malah sampai khawatir, enggak, nanti kalau nggak dikasih nanti mereka marah. Gitu. Bukan masalah itu, mereka itu tidak akan marah, Bu. Justru mereka yang mengarahkan ini supaya diselesaikan secara paralel. Mereka itu kalau dapat gimana? Enggak, nanti mereka marah, nanti kalian bertengkar. Kalau saya meninggal kalian bertengkar. Jadi ibunya itu, tapi memang anak-anaknya itu saya melihat semuanya hadir gitu. Sangat menghormati ibu itu, sangat menyayangi. Sampai ibunya itu yang khawatir, nanti kalian kalau saya meninggal kalian jadi nggak akur lagi, nggak dekat lagi. Tapi akhirnya bisa dijelaskan. Ya setelah saya sampaikan semuanya begini, akhirnya bisa diluluhkan sendiri oleh dua anak itu. Tapi kesepakatan saudara-saudaranya ini, akhirnya dua anak itu juga diberi bagian menurut kerelaan ini. Tapi relanya sama, itu menjadi rata jadinya. Setelah faraid, setelah faraid, dan memang banyak hartanya. Kalau sedikit repot. Ini bagian yang sekarang kapan misalnya saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Ini misalnya kasus begini. Suami istri tidak punya anak, tidak ada orang tua. Suami meninggal dunia, saudara kandungnya ini laki-laki satu. Suami meninggal dunia, yang ada anak tidak ada, asal tidak ada. Yang ada cuma saudara kandung laki-laki satu. Ini suami yang meninggal dunia. Berapa Bapak Ibu bagian istri? 1/4. Berapa bagian saudara kandung laki-laki? Asobah. Berarti berapa itu? 3/4. Sekarang pertanyaannya, kalau saudara kandung laki-lakinya ada 2, asobah itu tersisa 3/4, itu dibagi 2. Kalau 3 dibagi 3. Nah, sekarang kalau 2, ada 1 laki, ada 1 perempuan, asobah bil ghair dengan komposisi 2/1.
2:1. Kalau ini perempuan semuanya, ini perempuan, perempuan. Ahli warisnya perempuan. Gak ada yang lainnya setelah itu. Yang lainnya itu gak ada semuanya. Maka ini berlaku dibagi di antara mereka. Naik. Membagi. Tapi kalau masih ada, maka berlanjut penerima berikutnya menurut urutan 25 nama penerima bagian pasti. 25 itu 15 orang laki-laki. Ini Anda. 25 itu berapa? Laki-laki. Woi. Udah lupa. 15 dari 15 itu dari 25 itu 15 itu laki. Yang megang bagannya dengan dia. 10 itu perempuan. Iya jelas, lebih sedikit. Dengannya. Coba. Istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Hanya itu. Sisanya 15 itu jalur laki-laki yang saya sebutkan. Sekali lagi, kalau kita sudah utuh di sini, menguasai yang paling dekat ini, suami istri, anak, kemudian ayah, kemudian saudara kandung. Ini rata-rata sekarang untuk zaman ini hampir semuanya sekitar ini saja. Jarang yang sampai panjang-panjang itu. Tapi juga masih ada kasus-kasus yang lain. Biasanya sampai sepupu karena sudah gak ada lagi. Sebatang kara benar juga ada. Hanya sampai akhirnya sepupunya yang dapat. Sepupu dari yang meninggal itu yang dapat. Kita masuk contoh yang lain. Kan suami istri, anak perempuan, anak laki-laki ini begini. Kita masukkan sekarang cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Suami meninggal dunia, istri hidup. Lalu punya anak laki-laki satu, punya anak perempuan satu. Ternyata anak laki-lakinya sudah menikah, punya cucu laki-laki satu. Pertanyaannya, berapa bagian istri? Kenapa 1/8? Karena ada anak. Berapa bagian anak laki-laki? Asobah binafsi. Berapa bagian cucu laki-laki? Kenapa? Terhijab. Oleh siapa? Anak laki-laki. Karena ini di atasnya. Menjadi asob. Masih ingat? Makanya pelan-pelan cara menggabungkan masalahnya itu supaya jenengan masih ingat kaidah. Sekarang saya rubah kasusnya. Suami meninggal dunia, ahli warisnya istri. Suami istri ini punya anak laki-laki. Anaknya sudah menikah, punya cucu laki-laki. Cucu perempuan satu. Hanya saja sebelum ayahnya ini si suami meninggal dunia, anak laki-lakinya meninggal dunia dulu. Jadi saat si suami meninggal dunia, yang hidup istrinya, lalu cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki masing-masing satu. Berapa bagian istri? Kenapa 1/8? Karena ada furuk. Bukan ada anak, ada furuk, yakni cucu. Kan anaknya sudah meninggal lebih dulu. Terus berapa bagian ini? Asobah bil ghair. 2:1. 2:1. Kalau sekarang kita hidupkan lengkap semuanya. Suami meninggal dunia, istri
hidup. Anak laki-laki, hidup. Anak perempuan, hidup. Cucu laki-laki, hidup. Cucu perempuan, hidup. Ayah, hidup. Ibu, hidup. Saya tambah sekarang. Kakek hidup. Nenek hidup. Furu sampai baris kedua, asal sampai baris kedua. Pertanyaannya, tadi siapa yang meninggal? Oh, suami. Ayo. Istri berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Berapa anak laki, anak perempuan? Asabah bil ghair. 2 banding. Berapa bagian ayah? Berapa bagian ibu? Kenapa 1/6? Karena ada furu. Ada anak. Sekarang berapa bagian kakek? Berapa bagian nenek? Terhijab siapa? Ayah. Berapa bagian cucu laki-laki? Berapa bagian cucu perempuan? Kenapa terhijab? Ada anak laki-laki, ayah mereka ini. Itu. Kapan hanya hidup? Kalau dia akan ada. Atau begini. Bisa dihapus ini supaya lebih bersih lagi. Saya Oh enggak, sama-sama sulit. Kalau memang sulit jangan sudah. Kalau ada sulit, berarti ini sekali ini. Ya jangan sambut. Saya menambahkan begini, supaya ketika ditambah contoh soalnya, jenengan bisa mengikuti. Misalnya begini sekarang. Ini. Nah, anaknya ada 3, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Ini kasusnya. Suami meninggal dunia, istri ada 2. Ini ditunggu dulu. Nanti kalau kita hapus merepotkan. Ini saya tambah sedikit lebih kompleks. Padahal nggak terlalu sulit juga kalau jenengan ingat semuanya. Saya hanya menduga jenengan pasti bisa. Ini ya, suami meninggal dunia, istri ada 2. Istri ada 2. Baik. Suami meninggal dunia, istri ada 2. Dari istri pertama ini punya anak 3 ini. Laki, perempuan. Dari istri kedua tidak punya anak. Oke. Terus ayahnya ini masih hidup, ibunya masih hidup, kakeknya masih hidup, neneknya masih hidup, saudara kandungnya hidup, saudara kandung laki-lakinya hidup, saudara kandung perempuannya hidup. Hidup. Nah, cuma begini. Ini meninggal dunia lebih dulu dari, tapi dia punya anak. Cucu laki-laki ada 2. Jelas ingat? Sekarang saya ulangi. Suami meninggal dunia, meninggalkan 2 orang istri. Dia punya anak dari istri pertama, 3 orang anak, laki-laki perempuan. Cuma si ini sudah meninggal dulu sebelum ini meninggal. Anak laki-laki. Jadi tinggal yang nomor 3 sama yang nomor 1 perempuan. Tapi ini sudah menikah, punya anak. Cucu laki-laki ada 2. Ayah hidup, ibu hidup, kakek hidup, nenek hidup, saudara kandung laki-laki hidup, saudara kandung perempuan hidup. Pertanyaannya, berapa bagian istri? 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada furu. Oke. Sekarang pertanyaannya, laki perempuan di sini dapat berapa? Anak laki-laki dan perempuan? Asabah bil ghair. Terus anak ini bagaimana? Ini cucu ini terhijab oleh siapa? Terhijab oleh anak laki-laki ini sebagai pamannya ini. Meskipun di sini kan tidak ada ini, dia nggak bisa naik karena ini ada nih laki-laki. Iya, maksudnya tidak langsung. Nah, terus berapa ayah? 1/6. Berapa ibu? Berapa kakek?
Berapa nenek? Berapa saudara kandung laki-laki? Berapa saudara kandung perempuan? Saudara ini terhijab oleh siapa? Anak laki-laki dan ayah. Ada dua yang menghijab, malah lebih kuat. Ini dan ini yang menghijab ini, dua-duanya. Jadi berapa ini tadi istri? 1/8 dibagi 2. Ini asobabil ghair. 2 banding 1. Anak ini terhijab. 1/6. Ini terhijab. Ini terhijab. Kenapa istri yang satu yang punya anak hitungannya sama dengan yang punya anak? Kan istri saja, Pak. Kan tadi sebab pewarisan karena pernikahan. Karena pernikahan, sebab pewarisan karena pernikahan sudah selesai. Bahkan baru menikah belum bercampur, kalau sudah sah nikahnya sah tetap dapat. Itu kasus anak putri seorang sahabat dinikahkan oleh Rasulullah belum bercampur. Lalu ada panggilan untuk berjihad, berangkat, nggak kembali suami. Rasulullah tetapkan si istri sudah mendapatkan warisan dari suami, dari peninggalan suami.